Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang berkaitan dengan persiapan teman-teman mengikuti seleksi guru P3K di tahun 2021. Nah, di hari ini kita akan membahas tentang soal materi kompetensi manajerial yang sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB. Sekali lagi admin ulangi, jadi soal yang akan kita bahas pada hari ini teman-teman adalah soal materi untuk kompetensi manajerial yang akan disesuaikan dengan kisi-kisi Permenpan RB, tentunya untuk semua jenjang teman-teman ya. Mulai dari jenjang SD, SMP sampai SMK seperti itu. Dan tipe soal yang admin angkat di sini adalah tipe soal yang berpotensi muncul di ujian P3K di tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Jadi soal nomor satu teman-teman adalah suatu saat Anda diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang simpan pinjam di organisasi di mana Anda tinggal. Nah, di situ Iwan mendatangi Anda untuk mengetahui simpanan uang yang dipunyai oleh Marwis. Nah, seperti itu ya. Jadi ada dua orang di sini, Iwan dan Marwis. Hal itu dilakukan oleh Iwan dengan alasan Marwis mempunyai hutang ke Iwan dan terkesan tidak mau membayar dengan alasan tidak mempunyai uang. Padahal ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar sekolah anaknya. Jika saya pada kondisi tersebut, yang akan saya lakukan dalam menghadapi Iwan adalah A. Mencoba menasihati Marwis untuk membayar ke Iwan langsung. B. Memberi gambaran tentang keuangan Marwis tanpa menyebutkan jumlah minimalnya. C. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang. D. Memberitahu Iwan jumlah uang Marwis dengan pertimbangan Iwan betul-betul membutuhkan uang tersebut. E. Mendorong Iwan untuk menagih karena saya tidak tahu Marwis mempunyai uang untuk simpanan. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman, intinya di sini adalah ada tiga pelaku. Yang pertama Anda, berarti saya, kemudian Marwis dan Iwan. Nah, di sini ciri khas dari soal kompetensi manajerial itu adalah soal yang terlalu panjang tapi terkadang jawabannya itu pendek sekali teman-teman ya. Nah, di sini untuk bisa menjawab soal tipe seperti ini yang panjang-panjang seperti ini, kita harus membahasakan kembali bahasa soalnya. Jadi inti dari soal ini adalah kita bahasakan sendiri sehingga kita cepat memahaminya teman-teman ya. Jadi kita adalah penanggung jawab keuangan, sedangkan Iwan datang menagih kita untuk hutangnya Marwis. Nah, sebagai sebagai pemegang uang simpan pinjam di organisasi yang sudah diberikan tanggung jawab apapun yang terjadi, kita itu tidak boleh memberitahukan keuangan seseorang kepada orang lain karena kita sudah diberikan tanggung jawab sebagai pemegang uang simpan pinjam. Seperti itu. Nah, kira-kira apa jawaban yang paling tepat untuk soal kompetensi manajerial, dan teman-teman harus cepat memahami ya. Jadi tipe soal ini selalu naik di ujian P3K, tipe soal yang panjang ya untuk kompetensi manajerial. Jadi caranya untuk menjawab dengan benar adalah teman-teman langsung bahasakan sendiri dengan bahasa teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah memahami sedikit, maka teman-teman bisa langsung membahasakan dengan bahasa teman-teman sendiri yang teman-teman bisa temukan jawabannya dengan cepat. Nah, silakan teman-teman tentukan jawabannya untuk soal nomor 1, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jawaban yang paling tepat di sini teman-teman ada, saya tidak akan memberitahu jumlah uang. Nah, itu jawabannya. Karena apapun permasalahannya, karena kita diberikan tanggung jawab untuk merahasiakan jumlah keuangan seseorang, itu kita harus tetap merahasiakan apapun yang terjadi. Karena tidak ada mandat dari pemegang uang itu untuk memberitahukan kepada orang lain. Jadi namanya tanggung jawab, kita harus emban apapun yang terjadi, kita tidak boleh memberitahu jumlah uang. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Soal nomor 2. Menurut Anda pekerjaan yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang. Jadi ada kata tanggung jawab dan ada kata integritas dan ada kata pekerjaan. Jadi
ciri-ciri pekerjaan yang kita lakukan dengan bertanggung jawab dan integritas itu adalah apa? Nah, seperti itu ya. Itu mungkin makna pertanyaannya. Silakan teman-teman jawab dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1 ya. Silakan. Jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian teliti tetapi juga tepat waktu. B. Menyelesaikan tugas dengan tepat. C. Bekerja sesuai dengan tata atur yang berlaku. D. Mengacu pada perintah atasan. Dan D. Bekerja berdasarkan pada skala prioritas dan tuntutan kondisi sesaat. Jadi teman-teman, jawaban yang paling tepat di sini adalah A, yaitu bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti tetapi juga tepat waktu. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mantap ya. Jadi orang yang bekerja dengan penuh tanggung jawab dan integritas pasti hati-hati, kemudian teliti dan juga tepat waktu. Jadi pekerjaannya itu nyaris sempurna teman-teman ya, ketika kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah Ridwan diminta menyimpan dokumen penilaian kinerja seluruh karyawan PT Maju Lancar oleh manajer SDM karena mendadak harus pergi. Dengan pesan jangan dibuka karena datanya bersifat rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Anda diberi kepercayaan tersebut. Dan dalam dokumen tersebut memuat data-data tentang pegawai-pegawai yang akan dipromosikan. Ridwan adalah salah satu pegawai yang akan dipromosikan tersebut. Jika Anda sebagai Ridwan, tindakan yang akan Anda lakukan adalah, ini soalnya terlalu panjang juga teman-teman ya. Ini, tapi inti dari soal yang admin baca tadi itu adalah berdasarkan integritas dan kejujuran. Nah, misalkan kita adalah orang yang akan dipromosikan dalam sebuah perusahaan. Kemudian kita disuruh memegang dokumen yang berisi pengumuman promosi tersebut dan kita adalah salah satu orang yang akan dipromosikan. Nah, jika Anda adalah seorang Ridwan, apa yang akan Anda lakukan? Nah, itu inti pertanyaannya teman-teman ya. Jadi kita diberikan semacam surat yang kita harus penuh tanggung jawab itu untuk menjaganya ya, karena itu berisi daftar nama-nama orang yang akan diumumkan untuk promosi jabatan atau penerimaan karyawan, dan kita adalah salah satu di dalamnya. Apakah kita akan melihatnya atau tidak melihatnya? Itu inti dari pertanyaannya sebenarnya teman-teman. Jadi meskipun panjang, ini sengaja dibuat panjang pertanyaannya, tetapi sebenarnya jawabannya itu tidak seberapa ya, seperti itu. Itu ciri khas dari kompetensi manajerial dan pasti akan masuk di ujiannya teman-teman ya, soal yang panjang ya, dan itu sangat menguras waktu teman-teman ya. Kira-kira apa jawabannya? Jawabannya di sini adalah A. Melihat dokumen tersebut khusus dokumen berkaitan diri Anda. B. Melihat seluruh dokumen pegawai yang dicalonkan untuk promosi sekadar untuk mengetahui saja tanpa memberitahu orang lain. C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. D. Mengajak satu teman yang Anda percaya untuk membuka, ya berarti kurang jujur ya. Menanyakan langsung secara pribadi kepada manajer tentang kesempatan Anda untuk dipromosikan. Berarti kita lihat ini tidak tepat ya, karena ini ada nepotismenya ya. Masa harus menghubungi secara pribadi manajer ya, itu kurang sopan. Kemudian mengajak satu teman Anda dipercaya untuk membuka sekedar untuk melihat, berarti ini kurang jujur dan kurang tanggung jawab. Bagian D, sedangkan A. Melihat dokumen tersebut khusus dokumen berkaitan diri Anda, salah juga karena ini kurang jujur. Melihat seluruh dokumen, nah ini salah juga. Jadi yang paling tepat di sini teman-teman adalah C ya. Jadi yang paling tepat adalah C. Sorry ya, bukan ya, C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. Nah, itu jawabannya pendek teman-teman, soalnya panjang sekali seperti itu. Itu sengaja untuk mengecoh teman-teman sebenarnya ya. Dipanjangkan soalnya. Ini soal panjang lagi teman-teman ya. Ini lebih panjang lagi soalnya. Anda diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota menuliskan fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Masing-masing anggota mempunyai tugas yang cukup spesifik, namun orang pengerjaannya mempunyai aturan yang sama. Pada waktu tertentu mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Di dalam proses tersebut, salah satu anggota melanggar fakta integritas dengan menceritakan pekerjaannya kepada istrinya yang kebetulan menelpon dan menyatakan pekerjaan yang sedang dilakukan. Jika hal yang Anda berkaitan hasil kerja adalah apa? A. Kesesuaian hasil dan target yang telah ditentukan. B. Keakurasikan dari hasil kerja yang telah ditentukan untuk mencakup ketelitian kualitas dan kuantitas. C. Kesesuaian jumlah hasil kerja dengan kemampuan masing-masing anggota. D. Kedisiplinan dan mengerjakan tugas yang diberikan membandingkan kontribusi masing-masing anggota terhadap capaian kelompok. Nah, jadi ini berkaitan dengan hasil kerja teman-teman ya. Ini berkaitan dengan hasil kerja sebenarnya ya.
Nah, ini berkaitan dengan hasil kerja dan ada fakta integritas yang diberikan. Nah, kira-kira mana jawaban yang paling cocok untuk di atas ya? Nah, silakan teman-teman tentukan 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B teman-teman ya. Keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan mencakup ketelitian. Nah, di sini mencakup ketelitian, kualitas dan kuantitas. Jadi ada kualitas dan ada kuantitas. Jika saya adalah seorang pemeriksa, maka apa yang akan saya periksa berkaitan dengan kasus yang ada di atas? Nah, ada laporan capaian target. Jadi yang saya akan periksa berdasarkan hasil kerja itu teman-teman adalah pasti kualitas. Pasti itu yang pertama, kualitas, karena kita menuntut hasil ya, menuntut hasil yang lebih baik dalam sebuah pekerjaan. Nah, seperti itu ya, hasil, kualitas. Kemudian kuantitas, berapa produk, berapa apa yang mereka hasilkan, berapa, apakah tuntas atau tidak tuntas, seperti itu teman-teman ya. Kemudian keakurasian, apakah pekerja mereka itu sudah terakurasi dengan baik, dan ketelitian tentunya seperti itu ya. Oke, saya rasa ini jawaban yang ya cukup gampang meskipun soalnya luar biasa panjangnya, seperti itu teman-teman. Kita pindah ke soal nomor berikutnya. Nah, di soal nomor berikutnya adalah jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapat teguran biasanya saya, berarti intinya di sini kita melanggar fakta integritas. Maka ketika mendapat teguran apa yang harus kita lakukan atau bagaimana sikap kita ketika mendapat teguran? A. Memberi alasan tepat, diterima mengapa saya melanggar fakta integritas. B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh orang lain. C. Menemui Anda sebelum mendapat teguran. D. Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan saya berikan. E. Pasrahkan nasib yang saya terima. Di sini kan kita sudah melanggar fakta integritas ya. Nah, kalau kita sudah melanggar fakta integritas, berarti secara otomatis tidak ada lagi alasan ya. Tidak ada lagi alasan yang harus kita perlihatkan ya, atau kita berikan kepada atasan kita. Karena intinya ketika kita dalam bekerja di perusahaan kemudian kita melanggar kode etik atau kita melanggar fakta integritas teman-teman ya, berarti secara otomatis sebenarnya itu kita itu istilahnya itu sudah melanggar ya, dan tidak boleh ditolerir, alias kita harus siap menerima segala konsekuensinya. Silakan teman-teman tentukan jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi untuk D dan E ini D pasti salah. Kalau ini sebenarnya benar, tapi ada kata pasrah. Dalam bekerja itu kata pasrah itu tidak baik teman-teman ya, seperti itu. Kemudian menemui Anda sebelum mendapat teguran. Ini lagi-lagi mau bagian C ini lagi-lagi mau melakukan kolusi ya. Sedangkan A memberi alasan tepat. Admin sudah bilang bahwa ketika fakta integritas sudah dilanggar tidak boleh lagi ada alasan. Jadi yang paling benar adalah B. Yang paling bijak adalah B teman-teman, dan saya yakin ini yang paling tinggi nilainya B. Ya, saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota orang lain. Seperti itu teman-teman ya. Kita pindah ke soal nomor berikutnya. Secara umum, orang yang akan mengatakan saya orang yang dapat dipercaya karena apa? Nah, ini maksudnya pendapat orang secara umum berdasarkan survei terbanyak ya. Jadi nanti orang dikatakan dapat dipercaya apabila apa? Ini survei saja teman-teman ya. Ini survei saja. A. Saya orang yang ramah dan mau mendengar keluhan orang lain. B. Saya orang yang terbuka. C. Saya melakukan apa yang saya katakan. D. Saya siap membantu tanpa memikirkan imbalan yang akan saya terima. E. Saya bersifat sabar dan penuh perhatian terhadap orang lain. Nah, di sini adalah secara umumnya itu apa sih sebenarnya definisi dari dapat dipercaya. Tapi definisinya itu teman-teman tentunya itu bukan cuma satu orang saja, tetapi banyak orang ya. Nah, silakan teman-teman tentukan pilihan jawabannya dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Dapat dipercaya kira-kira yang mana? Jadi jawabannya cuma dua kemungkinan ya, antara B dan C. Kalau D dan E itu tidak masuk dapat dipercaya, karena dapat dipercaya itu yang dilihat adalah kejujuran ya. Kejujuran, kepercayaan itu yang dilihat. Jadi kalau D dengan E itu tidak masuk. Kemudian teman-teman kalau bagian A saya orang yang ramah dan ini juga tidak masuk. Ini cuman masuk kayak
kesusilaan, perhatian dan sebagainya ya. Nah, saya orang yang terbuka. Nah, antara B dengan C, apakah saya orang yang terbuka atau C saya melakukan apa yang saya katakan? Nah, jadi orang yang dapat dipercaya. Kalau terbuka itu bisa jadi terbuka, asal terbuka saja ya, tidak lebih spesifik kepada kejujuran atau kepercayaan. Jadi yang paling tepat adalah saya melakukan apa yang saya katakan. Berarti apa yang saya katakan itu yang saya lakukan. Berarti saya orang yang dapat dipercaya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut ke soal nomor berikutnya. Soal yang nomor berikutnya, akan ada liburan nasional yang jatuh pada hari Selasa. Sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintahan tempat Irma kerja untuk melakukan bolos massal di hari Senin dengan alasan Hari Kejepit Nasional. Menurut Anda yang sebaiknya dilakukan Irma adalah? Nah, di sini apa yang harus Irma lakukan ketika ada kasus yang sudah membudaya di sebuah tempat pekerjaan instansi pemerintahan, yaitu bahwa eh, untuk melakukan bolos massal di hari Senin dengan alasan kejepit nasional. Berarti mereka ini ingin bolos ya pada hari Senin, karena hari Minggu kan istilahnya hari libur nasional, tapi mereka ingin bolos lagi di hari Senin dengan alasan kejepit nasional. Menurut Anda yang sebaiknya dilakukan oleh Irma adalah A. Bertanya pada atasan langsung apakah diizinkan untuk bolos massal di hari Senin ini. Ini sudah kurang tepat ini ya. Masa istilahnya bolos mau melapor dulu kepada atasan, itu tidak masuk akal ya. B. Mempelajari aturan berlaku secara nasional dan mengikutinya secara konsisten. Oke, boleh kita pending dulu ini. Untuk C. Menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan nilai-nilai di dalam diri sendiri. Ya, mantap juga jawaban ini. D. Masuk setengah hari saja. Ini sudah masuk setengah hari di hari Senin, ini sudah salah. Jadi antara B dengan C yang mendapatkan poin tertinggi untuk kompetensi manajerial ini teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman tentukan jawabannya dari sekarang antara B dengan C ya teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1 ya. Oke. Nah, di sini jawaban yang paling tepat menurut admin di sini adalah, kalau kita berpikir tentang mempelajari aturan, saya rasa itu kita tidak perlu lagi mempelajari aturan yang ada di tempat kita bekerja atau aturan yang berlaku secara nasional. Karena kenapa? Kita sudah tahu bahwa kita tidak boleh bolos di instansi pemerintahan. Kita tidak boleh melanggar peraturan. Itu intinya teman-teman. Jadi buat apa lagi kita mempelajari aturan padahal kita sudah mengetahui aturan itu sendiri. Nah, paham ya maksud admin? Buat apa kita mempelajari aturan tersebut padahal kita sudah mengetahui aturan, karena kita sudah lama bekerja di instansi pemerintahan teman-teman ya. Seperti itu maksudnya. Jadi menurut saya yang paling tepat adalah menolak bolos ya, menolak bolos. Pokoknya tidak ada toleransi ketika memang kedisiplinan harus ditegakkan dalam sebuah instansi pemerintahan. Itu tidak ada toleransi teman-teman ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah menolak bolos massal di hari Senin. Kenapa kita menolak bolos? Karena tentunya itu bertentangan dengan nilai-nilai yang ada pada diri kita sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Mungkin ini soal terakhir teman-teman ya. Ya, soal terakhir adalah pilihlah salah satu yang paling sesuai dengan apa yang Anda lakukan saat bekerja. Nah, lagi-lagi karena ini soal terakhir, seperti biasanya ini hampir sudah 30 video admin buatkan untuk teman-teman sekalian agar teman-teman bisa lolos P3K. Seperti biasa kalau soal terakhir itu adalah tugasnya teman-teman yang menjawab. Jadi admin tidak campur ya. Admin sama sekali tidak akan menjawab soal terakhir ini. Admin cuma membaca soalnya saja ya, seperti itu. Jadi pilihlah salah satu yang paling sesuai dengan apa yang Anda lakukan saat bekerja. A. Saya bekerja sesuai dengan apa yang ditargetkan pada saya. B. Saya bekerja datang dan pulang tepat waktu untuk sesuai jam kerja. Dan C. Saya bersemangat justru ketika menghadapi kesulitan dalam belajar. C ya. Dan D ya, saya menjadi kurang produktif apabila menghadapi hambatan dalam bekerja. Dan E. Saya melakukan negosiasi apabila mendapatkan target yang saya rasa terlalu tinggi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ya, jadi jawaban yang paling tepat silakan teman-teman komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar teman-teman ya. Komen di kolom komentar silakan. Dan kita jadikan kolom komentar sebagai ajang silaturahmi kita antara admin dengan subscriber. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.